Hai sahabat jiwa, ketemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Kali ini Bang Jai akan bicara tentang mengapa orang yang menderita gangguan jiwa atau sudah didiagnosis gangguan jiwa oleh psikiater, ada kata-kata harus minum obat dalam jangka waktu yang lama, bahkan ada yang mengatakan seumur hidup. Tentu ini membuat stres, membuat trauma. Betapa membosankan minum obat, bikin lemes, ngantuk, dan tentu ketakutan-ketakutan yang lain, yang rusak ginjalnya, yang takut ketagihan. Nah, tentu itu menjadi kekhawatiran tersendiri, tidak hanya bagi ODGJ-nya tapi bagi keluarganya. Nah, kali ini Bang Jai akan membahasnya. Supaya tahu lebih detail, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, lihat sampai akhir, share jika ini ada manfaatnya. Tentu orang tidak ingin menderita gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental. Tapi persoalannya adalah ada sebagian orang yang sudah terlanjur mengalami masalah kesehatan jiwa atau mental. Ya, walaupun mungkin tidak berat, ada yang masih dalam kondisi depresi atau serangan cemas atau panik, ataupun bipolar atau moodnya tidak stabil. Ya, tapi tetap saja program pengobatan harus dilalui. Persoalannya adalah ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa pengobatan masalah kesehatan mental atau jiwa itu hanya dengan obat. Sehingga yang menjadi patokan adalah rutin minum obat. Yang menjadi patokan adalah harus kontrol terus-menerus. Lupa bahwa masih ada pendekatan lain. Nah, kalau ini tidak diketahui, ya fokusnya hanya obat, dan obat. Padahal kalau kita lihat sebenarnya yang membuat orang mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental itu apa? Yang pasti memang ada faktor biologis, ada faktor psikososial, bahkan ada faktor sosial budaya. Faktor biologis misalnya saja pernah panas tinggi atau sampai kejang-kejang, ataupun pernah jatuh sampai trauma kepala atau gegar otak dan pingsan dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin saja mengkonsumsi alkohol ataupun mengkonsumsi zat-zat terlarang lain, sehingga ketika pemakaian jangka waktu yang lama bisa saja mengalami masalah di struktur otaknya sehingga mengalami gangguan jiwa. Tentu itu pun tidak berdiri sendiri, pastinya ada faktor lain, yaitu psikologis atau sosiokultural, sosial budaya. Bisa saja karena psikologis ini karena stres yang berlebihan, stres karena pekerjaan, masalah keuangan, masalah dengan pasangan, dengan tetangga, dengan atasan, ataupun mempunyai keinginan, obsesi atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang didapat, sehingga kecewa, frustasi, ngerasa gagal dan sebagainya. Nah, tentu semuanya itu sebenarnya berpusat pada bagaimana seseorang bisa menghadapi persoalan hidupnya dengan baik. Tentu obat salah satu yang membuat orang menjadi jauh lebih tenang, bisa istirahat, emosinya stabil, kemudian juga menghilangin rasa sedih, tertekan, depresi, ataupun menghilangkan halusinasi, ya, waham atau pikiran bermusuhan dengan orang lain. Persoalannya adalah semua itu kan berawal dari ketidakstabilan emosi atau perasaan, sehingga menjadi sulit tidur, menjadi enggan makan, menjadi enggan ngomong, enggan berkegiatan. Nah, sehingga perlu dicari bagaimana pikiran dia. Apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh ODGJ ini?
Nah, inilah yang harusnya menjadi tanggung jawab keluarga yang satu rumah atau teman atau saudara. Bagaimana menanyakan ketika memang kondisinya stabil, bisa diajak interaksi atau berbicara, tidak ada salah sebenarnya ditanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan. Sampai akhirnya ngerasa begitu. Tentu setiap orang tidak hanya 1, 2, 3, mungkin saja banyak pikiran. Ya. Tidak selalu harus pikirannya jelek, bisa saja pikirannya baik tapi berulang-ulang dipikirkan. Ya. Nah, ketika pikiran itu muncul, pasti ada latar belakang yang lain, ada persoalan lain. Ya, nggak mungkin ada pikiran, nggak ada apinya, nggak ada pemicunya. Entah peristiwa, entah pengalaman, entah sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Yang pasti ada kejadian, ada event, ada peristiwa. Ini yang seringkali tidak disadari oleh para ODGJ dan keluarganya. Sebenarnya apa sih kejadian yang membuat dia seperti ini? Ketika kondisinya baik, tentu saatnya menanyakan atau mengkoreksi. Nah, ketika memang sudah ya terkoreksi atau sudah diketahui, baru berikutnya apakah berdampak sampai sekarang. Kalau berdampak, pikiran muncul terus, ya mau tidak mau harus dilakukan upaya. Apa ya? Psikoterapi. Tentu obat bisa membantu menenangkan, membuat bisa tidur, emosinya stabil. Persoalannya adalah sampai kapan akan minum obat? Ya, apakah ya akan pakai dosis terapi terus? Tentu tidak kan. Sehingga pada akhirnya perlulah ada upaya untuk belajar mengatasi masalah. Sebelum mengatasi masalah, tentunya bagaimana memahami masalah supaya bisa menerima masalah itu. Nah, setelah itu tentu membuat komitmen untuk merubah hidupnya. Kalaupun konflik atau masalah itu kaitannya dengan orang lain dan orang lain itu nggak ngerasa adanya masalah dengan si ODGJ ini, ya tentu kita nggak bisa merubah orang itu. Sehingga hanya bisa bagaimana si ODGJ ini merubah dirinya, memodifikasi dirinya, sehingga tidak terjebak pada harapan palsu. Masalah biasanya tidak akan selesai-selesai karena ada keterlibatan orang lain di dalamnya. Dan orang lain itu orang yang dominan, misalnya ayahnya, ibunya, kakaknya, ya, atau atasannya. Nah, kalau sudah seperti itu ya sulit dipecahkan. Kecuali ada pihak ketiga yang bisa mengatasi, atau ada pihak ketiga yang memang membantu untuk menguraikan persoalan. Jadi minum obat itu ya nggak jelek, tapi apakah ada harapan bahwa ODGJ akan sembuh dan pulih? Tentu jauh, karena awal mula dari dia menjadi seperti itu kan ada sesuatu. Nah, bagaimana dia kemampuan menghadapinya, bagaimana mengatasinya, bagaimana dia selalu berkomitmen, tidak hanya minum obat tentunya, tapi juga bagaimana mencoba untuk melakukan hal-hal yang mendukung ke arah pengobatan. Misalnya saja bagaimana membuat lingkungan itu kondusif, baik, sehingga nyaman dan aman. Makanya ada yang namanya safe word intervention. Di keluarga pun mestinya harus begitu. Ya, harus berusaha untuk membuat nyaman dia. Kalau ada sesuatu yang dilakukan dan itu di luar kendali atau di luar normal wajarnya orang-orang, berarti ada sesuatu dong. Karena dari perilakunya itu dia mendapatkan kenyamanan. Nah, tentu kita harus bantu dia untuk mencari kenyamanan dengan cara yang lain, tentu yang kondusif. Nah, kadang-kadang keluarga tidak cukup bisa untuk menggali itu, sehingga butuh orang lain. Nah, juga bagaimana perlu adanya memodifikasi cara menghadapi masalah, makanya ada psikoterapi. Cuma persoalannya psikoterapi ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang terlatih, terdidik, sehingga bisa saja minta bantuan psikolog atau perawat spesialis keperawatan jiwa atau psikiater yang memang fokus memberikan psikoterapi, karena tidak semua psikiater juga memberikan psikoterapi, ya.
sehingga tentu menemukan orang yang tepat untuk membantu menghadapi masalahnya, penyakitnya itu menjadi penting. Itu saja yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat dan menginspirasi teman-teman yang sudah terlanjur mengalami masalah kesehatan jiwa dan tentu keluarganya untuk modal membantu mengatasi persoalan hidupnya. Sampai jumpa di video berikutnya.